ini mau siap-siap ke rumah sakit. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain sih jauh-jauh cuma masak daging babi, jauh-jauh ke Taiwan cuma masak daging babi. Aku kegiatannya tuh banyak, bukan cuma masak daging babi. Karena saking banyaknya aku nggak bisa masukin semuanya ke video. Apa sih terserah kalian lah mau komen jahat baik buruk. Terima kasih kak. Jadi siap-siap kirim koper pulang ke Indonesia. Bismillah. Deg-degan juga ya mau ketemu orang tua udah 8 tahun belum berani pulang. Oh, masih ada dikit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bani Garunya, Mbak Bonita Sari, Wang Cilacap, Perang apa kabar kebenar. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini jam setengah 9, jam 8.23. Tadi aku habis dari bawah ya, dari bawah itu cuci baju, cuci ember ompol, ya biasa sarapan gitu ya. Habis itu naik ke atas. Ini terlalu siang ya, hari ini agak kesiangan. Biasanya jam 8 udah naik. Tapi karena musim dingin kayak kerjanya tuh males dan hari ini juga aku kayaknya nggak ngepel juga ya, tak sapu sih, tak bersihin juga yang masih kotor karena sebenarnya ruangan ini tuh nggak begitu kotor, cuma karena kalau misalkan nggak disapu tuh kayak gatel aja gitu loh, jadi tak sapu aja nanti. Dan hari ini ada jadwal ke salon dan ke rumah sakit pertama pagi ini, ke salon jam setengah 11, jadi nanti ke salon depan rumah yang biasa itu, terus pulangnya makan, habis makan langsung on the way ke rumah sakit untuk check up dokter ya Mbak Nini. Kalau aku sih cuma ngikutin jadwal mereka aja ya, kalau aku manut aja lah. Dan ini aku mau tutup dulu, nanti lanjut pas di salon ya teman-teman, karena ini udah siang, aku mau sat-sat nyapu aja. Aku juga udah ganti baju karena aku nggak mau ganti baju terlalu banyak, capek juga nyucinya. Jadi ya udahlah, langsung ganti aja baju, sat ke salon, ke rumah sakit. Oke teman-teman, sebelum on the way ke salon, aku mau bikin sarapan pagi mbahku dulu ya. Sarapan paginya itu endok sama keju. Nanti ini endoknya satu aja ya. Dan dimasaknya itu air dingin, dimasukin telur. Kalau sudah mendidih, dikasih timer 3 menit, habis itu matikan. 3 menit cukup. Nanti kalau mendidih, diklik tombol start, tekan tombol start, habis itu 3 menit selesai, matikan. Jadi kalau mau dimasak itu diputer-puter kayak gini biar kuning telurnya itu pas di tengah. Agak sedikit ribet awalnya tuh, kayak kesel, rada kesel, tapi ya udahlah, memang maunya seperti itu ya, turutin aja. Dan tadi aku juga udah masak nasi. Tuh ini menceng. Masak nasi karena nanti pulang dari salon itu langsung makan ya. Jadi biar nasinya udah matang pas pulang dari salon. Nanti mau ke rumah sakit gercep. Mbak Nini tuh rutinan cuci rambut. Kalau cuci rambut itu waktunya 45 menit ya. Jadi kalau di video semua itu kelamaan. Jadi aku sering skip aja kalau pas Mbak Nini nyuci rambut.
Dan ini aku juga mau skip dulu, nanti langsung aku lanjut aja di salon ya teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di salon. A few minutes later. Yes, akhirnya sudah sampai di salon. Dan aku nggak bawa mic ya, jadi suaranya agak kecil. Simba udah mulai dicuci rambutnya. Jadi karena memang bahan ini itu kan nggak bisa lama-lama terlentang gitu, jadi dicucinya itu seperti ini, nanti tinggal dibilas di bagian sebelahnya sana. Jadi ini cuci rambut itu biasanya 45 menit, jadi aku skip aja nanti ya teman-teman. Halo teman-teman, ini udah jam 1 lewat 18 menit. Ya, aku tadi baru pulang dari salon, habis dari salon terus kan makan ya. Tapi tadi nggak sempat aku videokan karena aku makan bareng kakek nenekku. Jadi makan tuh sat-sat ngepel kamar mbahku ya. Habis itu ini aku cuci piring juga udah beres. Terus lanjut cuci muka, gosok gigi lagi. Ini mau siap-siap ke rumah sakit. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain sih jauh-jauh cuma masak daging babi? Jauh-jauh ke Taiwan cuma masak daging babi. Aku kegiatannya tuh banyak, bukan cuma masak daging babi. Karena saking banyaknya aku nggak bisa masukin semuanya ke video. Terlalu panjang ya, kadang-kadang aku nggak bisa ngebagi waktunya. Karena harus masak bersih-bersih ya. Aku di sini kalau masak banyak sekali teman-teman. Jadi kadang kalau mau ngedit juga udah capek banget. Jadi nggak semuanya kegiatan aku videokan. Jadi alangkah baiknya sebelum berkomentar nonton video aku biar plong gitu loh, komennya itu nggak ngawur gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, terserah kalian lah mau komen jahat baik buruk, terima kasih. Terus ini juga aku deal, alhamdulillah deal banget ya, boleh nambah kontrak, terus aku boleh cuti juga. Jadi siap-siap kirim koper pulang ke Indonesia, bismillah ya teman-teman. Deg-degan juga ya, mau ketemu orang tua, udah 8 tahun belum berani pulang. Ya karena ada sesuatu sebab yang bikin aku belum bisa pulang sih, bukan karena aku nggak kangen atau nggak apa ya. Tapi ya kapan-kapan aku ceritain lah, biar sharing-sharing sama kalian. Bukan berarti aku isap duit, isap apa itu. Ya kalau misalkan boleh sih setiap tahun kalau boleh pulang ya mau ya. Kalau itu kan waktu itu juga ketabrak-tabrak sama corona apa gitu ya, jadi ya diundur-undur terus ya. Sekarang apalagi ngebantu adik aku ya, begitulah teman-teman. Oke, aku mau siap-siap ke rumah sakit dulu ya.
aku kembali lagi. Ini udah mau jam 3. Aku baru pulang tadi naik kereta ya, naik MRT lagi. Ini jam 2.49, jam 3 kurang dikit. Jadi aku lanjut cerita apa enggak nih? Jadi kan aku 8 tahun belum pulang. Itu apa enggak kangen, apa enggak pengen nikah, apa enggak pengen ina-inu gitu kan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai ada yang ngatain tua di perantauan lah, apalah, tua kewenangan lah, bodo amat ya. Yang ngejalanin hidup aku kan aku, bukan kalian ya kan. Jadi aku kan berangkat yang ke Taiwan yang kedua kalinya itu tahun 2015. Nah, tahun 2015 sebenarnya dulu aku tuh punya calon suami di Indonesia. Tapi karena ada suatu ya problem, akhirnya kita pisah dan aku juga nggak mau pulang. Seharusnya kan aku di tahun 2018 itu sudah finish kontrak ya teman-teman. 2018 atau 2019 ya, 2019 kalau nggak salah ya. Tapi karena aku nggak jadi sama yang di Indo, akhirnya aku ngelanjutin kerja aja di Taiwan. Nah terus kebetulan yang di Junan itu kan pasien aku meninggal. Nah terus aku pindahlah ke Banjiao. Nah dulu pas pisah itu tahun 2015 ya, terus aku kenal sama yang di Taiwan dan jarang ketemu. Terus baru pacaran berapa tahun gitu dan aku masih bisa di Taiwan. Aku pindah kerja kan setelah pasien aku meninggal, aku pindah kerja di Kebanjiao sampai sekarang. Jadi pindah dari Junan ke Banjiao itu tahun 2018 sampai sekarang. Udah lama banget kan. Jadi nah memang sih ada niat serius sama yang di Taiwan, cuma karena waktu itu pas awal-awal tahun 2020 itu lagi marak-maraknya virus corona atau COVID-19. Jadi aku terhalang pulang. Ya, akhirnya karena ya selama itu kan aku jarang libur, terus jarang keluar, terus akhirnya kan alhamdulillah uangnya ngumpul. Nah, uangnya ngumpul, aku pakai buat berdiriin rumah, terus kemarin membeli sawah. Jadi kayak kesempatan karena jarang libur bisa ngumpulin uang. Tapi sekarang ya gilirannya udah bisa cuti, uangnya kepake. Nah, jadi mau pulang juga bingung lagi. Tapi bukan berarti nggak punya uang aku udah masuk ke rumah sama beli sawah ya. Ibaratnya lah udah dipakai buat investasi di rumah gitu loh. Nah terus di sisi lain aku juga harus bantu adik aku mau ke Jepang. Jadi adik aku juga pengen berangkat ke Jepang, jadi TKI Jepang. Jadi dia tuh pengen merubah nasib juga. Ya jadi nggak mau ngerepotin orang tua di rumah terus, santai-santai gitu nggak mau dia. Terus akhirnya aku bantu lah, karena ya aku merasa mampu, kenapa tidak gitu kan. Nanti juga kan insya Allah kalau misalkan memang udah berhasil, udah sukses ya, dia pasti inget kok sama Mbak Yuni ini ya kan. Dia kan bukan tipe-tipe yang gitu, apa ya, sok lupa sama saudara gitu, nggak, insya Allah lah, tak doain yang sukses moga-moga ya. Terus habis itu ya, alhamdulillah nanti udah ada rencana pulang sih tahun ini. Udah ditentuin juga tanggal nikah, terus udah ngomong sama majikan yang tadinya nggak boleh, jadi boleh lah ya. Aku jujur apa adanya, udah 8 tahun belum pulang. Aku masih butuh pekerjaan karena aku masih bantu adik aku, terus aku juga masih perlu uang juga. Ya akhirnya mungkin nanti aku nambah kontrak dulu di bulan 6, terus aku pulang di bulan berikutnya. Jadi untuk tanggal kepulangan masih rahasia ya teman-teman. Tanggal kepulangan masih rahasia karena masih lama juga ya. Dan aku juga tidak mau mempublikasikan tanggal kepulangan aku karena ini privasi. Paling nanti aku publikasikan kalau aku di rumah ada acara nikah atau apa gitu ya. Kalau normalnya orang itu, siapa sih yang nggak mau di rumah punya uang ini itu dan sebagainya. Ya kan jalan hidup orang kan nggak sama. Ada yang harus kebayarin utang orang tua, ada yang harus bantuin itu. Hao, na. Nenek aku manggil, nggak apa-apa. Tadi habis makan markisa, udah habis. Jadi suruh aku ambil mangkoknya. Jadi aku bilang nanti dulu, aku lagi ngoceh. Jadi aku kalau disuruh milih sebenarnya kepengen juga sih di Indonesia. Tapi nantilah nyari modal dulu buat usaha di rumah ya. Karena aku belum seberuntung orang lain ya. Aku tuh masih apa-apa sendiri. Semuanya serba sendiri. Jadi kalau misalkan aku tuh prinsipnya kalau memang masih belum punya uang ya diem aja dulu. Aku nggak mau ngutang sana sini.
gitu ya. Itu yang diajarin sama bapak, nggak usah gengsi lah istilahnya. Jadi kita punya nih aba, ya udah itu yang kita pakai gitu ya. Kalau misalkan kita nggak punya, ya nunggu punya baru nganu. Pokoknya hidup itu dijalanin aja lah. Kalau tanya kapan pulang ya nanti juga pulang. Oh ya pulang. Kapan nikah ya nanti nikah kalau ya nikah ya. Pokoknya nanti apapun itu aku bakal sering-sering upload terus di YouTube ya, kalau masih sehat, kalau masih diberi umur panjang, insya Allah bakal rajin-rajin upload di YouTube ya. Doain semoga YouTube-nya booming, biar bisa bantu orang tua juga, gaji dari YouTube, biar bisa ngasih orang tua juga. Tapi selama ini aku gajian dari YouTube juga, aku nggak pernah makan uangnya, aku selalu kirim ke rumah ya. Alhamdulillah ya, memang tidak seberapa, tapi alhamdulillah daripada nggak ada sama sekali. Kalau udah booming kayak Tina XL, kayak Mbak Isayang, itu udah beda cerita ya. Mungkin aku bisa balik ke Indonesia lost doll ya. Kalau sekarang masih bantu ini itu, terus buat aku sendiri juga masih belum terpenuhi. Ya begitulah ya, karena aku berasal dari keluarga yang pas-pasan ya, sebisa mungkin aku harus mengusahakan sendiri apa-apa sendiri ya. Ya aku nggak ngilang-ngilangin. Pas aku bikin rumah, orang tua selalu bantu aku banyak sekali kok, dari tenaga, makanan ya, dari bahan bangunan juga. Alhamdulillah, orang hilang-hilang nah ya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah juga punya orang tua yang nggak minta duit terus itu, alhamdulillahnya di situ teman-teman. Jadi rezeki itu kan nggak melulu tentang uang, dikasih orang tua yang pintar mengelola keuangan juga rezeki, alhamdulillah. Ini rada sedikit yang-yangan ya, karena ngantuk. Naik MRT kan cepet banget, jadi kayak wush gitu, oleng. Ini ada kabar baik juga ya teman-teman, anak mbakku udah sembuh dan udah negatif, udah nggak kena COVID. Kemungkinan besar dalam waktu dekat ini beliau dan istrinya akan pulang makan di sini, dan tentunya aku masak banyak lagi ya. Jadi kerja aku tuh ya, inget, bukan cuma masak babi, aku semua kerjain. Ngecat bisa, bersih-bersih bisa, masak bisa, mandiin nenek, jaga nenek bisa, semuanya bisa. Jadi yang komentarnya ina inu orang genah, ikutin Bobi biar tahu kegiatan Bobi di Taiwan itu seperti apa. Jadi TKW itu gampang-gampang susah, yang penting nomor satu sabar yang harus luar biasa, ngerti ya bro? Ya udahlah teman-teman, aku mau pamit dulu ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.